Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran kita kali ini mengenai pelajaran bahasa Indonesia untuk tingkat SMP. Sebelumnya ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang, maka dari itu kita kenalan terlebih dahulu. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yudia Kamila Amalia dengan NIM 23210029. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat UAS dengan mata kuliah menulis bahan ajar yang diampu oleh Ibu Dr. Teti Sobari MPD. Nah teman-teman, video pembelajaran kita kali ini memiliki topik yang sangat menarik, yaitu teks laporan hasil observasi, yang dimana materi ini akan dikaji atau akan dipelajari oleh siswa SMP untuk siswa tingkat SMP kelas 8. Sebelum memulai pembelajaran kita kali ini, saya memiliki satu pantun. Simak baik-baik ya. Mentari pagi bersinar terang, embun pun hilang di sapu cahaya. Ilmu itu ladang yang takkan hilang, mari belajar dengan berbahagia. Untuk itu kita simak video pembelajaran kali ini. Oke nih teman-teman, di video materi kita kali ini, yaitu teks laporan hasil observasi, kita akan membahas tentang pengertian, tujuan dan fungsi, ciri-ciri, struktur, kaidah kebahasaan, contoh dan langkah-langkahnya. Untuk mengetahui lebih lanjut, simak video berikutnya ya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian teks laporan hasil observasi. Menurut KBBI sendiri, teks laporan hasil observasi ini merupakan naskah atau catatan mengenai sesuatu yang disampaikan dengan melakukan pengamatan, peninjauan terlebih dahulu. Sementara itu, teks laporan hasil observasi secara umum adalah teks yang mengandung penjabaran umum atau melaporkan sesuatu dari hasil suatu pengamatan. Teks laporan hasil observasi sendiri mendeskripsikan suatu objek dalam bentuk, ciri, dan bersifat umum atau universal. Jadi dapat kita simpulkan bahwa teks laporan hasil observasi ini merupakan teks yang berisi penjabaran atau deskripsi umum mengenai suatu objek berdasarkan hasil pengamatan. Objek yang diamati bisa berupa manusia, hewan, benda, ataupun peristiwa. Teks ini juga disusun secara faktual, objektif, dan sesuai kenyataan. Nah, selanjutnya ada tujuan dan fungsi dari teks laporan hasil observasi. Tujuan dari teks laporan hasil observasi ini yang pertama ada memberikan informasi secara faktual. Artinya, teks laporan hasil observasi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi yang berdasarkan fakta atau kenyataan yang diperoleh melalui pengamatan langsung. Informasi ini tidak mengandung opini pribadi, asumsi, atau spekulasi, melainkan benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Oleh karena itu, teks ini menjadi sumber pengetahuan yang dapat dipercaya. Yang kedua yaitu menjelaskan suatu objek atau fenomena, yang artinya pada tujuan poin kedua ini menunjukkan untuk memberikan penjelasan secara rinci mengenai suatu objek seperti makhluk hidup, benda, atau peristiwa yang akan diamati. Penjelasan ini mencakup ciri-ciri fisik, perilaku, fungsi, atau bagian-bagian penting dari suatu objek tersebut. Teks ini juga berusaha membuat pembaca memahami objek secara menyeluruh dari hasil pengamatan. Yang ketiga yaitu mengklasifikasi, yang artinya teks laporan hasil observasi ini bertujuan untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan objek yang diamati ke dalam kategori tertentu. Pengelompokan ini membantu pembaca untuk memahami bahwa objek tersebut memiliki hubungan dengan kelompok lain yang sejenis atau satu sistem. Klasifikasi ini berdasarkan jenis, kelompok, sifat, atau fungsinya. Tujuan selanjutnya adalah menyajikan hasil pengamatan, yaitu kita setelah melakukan pengamatan kita akan menyusun dokumen secara tertulis dan sistematis. Penyajian ini mencakup data atau temuan yang diperoleh dari hasil pengamatan sehingga pembaca dapat mengetahui apa saja yang telah diamati dan dipelajari. Hasil ini bisa berupa deskripsi detail, tabel, atau laporan naratif. Dan yang terakhir yaitu ada dokumentasi tertulis, di mana setelah kita menyusun kita akan mendokumentasikan teks laporan hasil observasi sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks hasil observasi. Nah, di pembahasan selanjutnya terdapat ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu objektif. Objektif di sini maksudnya apa sih? Objektif di sini maksudnya adalah teks laporan hasil observasi harus disajikan sesuai dengan keadaan objek yang sebenarnya.
tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau pendapat pribadi yang sifatnya subjektif. Teks laporan hasil observasi juga harus bersifat universal, artinya tidak memihak kepada pihak tertentu. Yang kedua yaitu berdasarkan fakta. Masih ada kaitannya terkait dengan ciri-ciri yang pertama. Teks laporan hasil observasi harus ditulis berdasarkan fakta yang dilakukan di lapangan. Jadi gak boleh tuh yang namanya manipulasi data atau sumber saat membuat teks laporan hasil observasi. Yang ketiga yaitu bersifat khusus atau spesifik. Maksudnya apa sih? Maksudnya topik atau objek yang dibahas dalam teks laporan hasil observasi sifatnya spesifik. Misalnya, kamu ingin membahas tentang bahaya boraks pada makanan. Berarti fokusnya nanti hanya uji coba boraks ke beberapa sampel makanan untuk mengetahui bahayanya. Yang keempat ada di sana lengkap. Maksudnya struktur penulisan teks laporan hasil observasi ini harus lengkap dan runut dari pendahuluan, isi hingga kesimpulan. Jadi pembaca tidak bingung untuk memahami maksud dari teks laporan hasil observasi. Dan yang terakhir adalah disajikan menarik dan mudah dimengerti pembaca. Artinya, teks laporan hasil observasi ini bisa dirangkai semenarik mungkin dengan bahasa yang efektif. Tujuannya agar pembaca jadi tertarik untuk memahami dari isi teks laporan hasil observasi. Setelah tadi kita membahas tentang ciri-ciri teks laporan hasil observasi, kali ini kita akan membahas tentang struktur teks laporan hasil observasi yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama terdapat pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Apa sih pernyataan umum itu? Pernyataan umum ini menyajikan gambaran umum atau pengenalan awal tentang objek yang akan diamati. Biasanya mencakup definisi objek, jenis atau klasifikasi objek, serta karakteristik umum yang ada pada objek tersebut. Yang kedua, terdapat deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini berupa uraian secara rinci mengenai ciri-ciri, perilaku, kondisi fisik, habitat, manfaat, dan hal-hal spesifik lainnya dari objek yang diamati. Bagian ini bisa terdiri dari beberapa paragraf tergantung kompleksitas objeknya. Dan yang terakhir yaitu deskripsi manfaat atau kesimpulan. Bagian ini berisi rangkuman atau simpulan dari hasil observasi yang telah dilakukan. Bagian ini dapat berupa ringkasan, implikasi dari hasil pengamatan, serta saran yang diperlukan. Dan bisa juga berisi tentang penjelasan mengenai kegunaan dari paparan tema yang dinyatakan sebelumnya. Nah teman-teman, gimana? Masih pada stay tune kan? Nah untuk materi selanjutnya atau untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Wah, ternyata teks laporan hasil observasi juga memiliki kaidah kebahasaannya ya. Apa aja sih? Nah, yang pertama ada penggunaan kata benda umum. Maksudnya apa nih? Penggunaan kata benda umum ini di sini yaitu untuk menjelaskan objek yang diamati secara menyeluruh, tidak spesifik, yaitu seperti kata benda hewan, tumbuhan, kendaraan, atau fenomena alam yang digunakan untuk menunjukkan bahwa objek tersebut merupakan bagian dari kelompok besar. Hal ini penting karena teks laporan hasil observasi bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang suatu objek, bukan membahas ciri individu atau personal tersebut. Yang kedua ada penggunaan kata kerja aktif dan kalimat pasif. Artinya, teks laporan hasil observasi ini menggunakan kata kerja aktif dan kalimat pasif untuk menjelaskan proses atau fakta secara lengkap dan berimbang. Kata kerja aktif digunakan ketika penulis ingin menekankan subjek yang melakukan tindakan, sedangkan kalimat pasif digunakan ketika yang ingin ditekankan adalah hasil atau objek dari tindakan tersebut. Dan yang ketiga terdapat penggunaan konjungsi, yang artinya dalam menyusun informasi secara logis dan sistematis, teks laporan hasil observasi ini menggunakan berbagai jenis konjungsi atau kata hubung.
Konjungsi ini berfungsi untuk mengaitkan antar bagian teks sehingga pembaca mudah memahami hubungan antar informasi. Yang keempat, terdapat penggunaan kata teknis atau istilah ilmiah agar informasi yang disampaikan akurat dan sesuai dengan bidang kajiannya. Teks laporan hasil observasi ini kerap menggunakan istilah teknis atau kata ilmiah. Penggunaan istilah ini mencerminkan bahwa penulis memahami objek yang diamati secara ilmiah atau faktual. Dan yang terakhir yaitu bahasa yang objektif dan formal. Perlu diketahui bahwa menyusun teks laporan hasil observasi ini menggunakan gaya bahasa yang formal, artinya penulis tidak mencampurkan opini pribadi, perasaan, atau campur kode bahasa seperti itu. Nah teman-teman, sampai sini gimana nih? Pasti kalian tertarik banget kan untuk membuat teks laporan hasil observasi. Nah tenang dulu nih, karena masih ada satu pembahasan lagi mengenai langkah-langkah untuk membuat teks laporan hasil observasi. Simak baik-baik ya. Nah oke teman-teman, untuk cara atau langkah-langkah untuk membuat teks laporan hasil observasi, yaitu ada 8 cara. Yang pertama, tentukan tema observasi. Artinya sebelum melakukan kegiatan observasi, kamu perlu menentukan terlebih dahulu tema objek yang ingin kamu teliti, misalnya seputar makanan, minuman, tumbuhan, tempat, atau proses fenomena lainnya. Yang kedua, tentukan tujuan observasi. Nah, setelah menentukan tema kegiatan observasi, langkah berikutnya adalah menentukan tujuan dilakukannya penelitian tersebut. Nah, kegiatan proses observasi ini pastikan kamu melakukannya dengan teliti dan hati-hati ya, supaya hasilnya yang diperoleh sesuai dengan prediksi dan akurat. Yang keempat, menyusun kriteria aspek yang harus dilaporkan. Setelah melakukan observasi dan mendapatkan data-datanya, kita harus menyusun kriteria aspek yang akan dibahas. Yang kelima, membatasi aspek yang harus dilaporkan. Kita harus membatasi aspek apa saja yang harus dilaporkan agar tidak keluar dari tujuan yang sudah dibuat. Yang enam, mulai mendeskripsikan unsur-unsur yang dijelaskan sesuai aspeknya, dimulai dengan mendefinisikan atau mengartikan aspek yang dipilih. Jangan lupa untuk menggunakan kaidah kebahasaan kalimat definisi. Yang ketujuh, melengkapi teks laporan hasil observasi dengan data dan gambar. Setelah dibuat definisi aspek yang dipilih, tambahkan data-data yang didapat dari hasil observasi, bisa berupa gambar atau data berupa angka yang menunjukkan suatu ukuran. Dan yang terakhir, membuat simpulan hasil observasi. Setelah dilengkapi dengan data dan gambar, kita bisa membuat kesimpulan dari hasil observasi yang telah kita lakukan. Mungkin itu 8 cara untuk membuat teks laporan hasil observasi. Nah, teman-teman di sini bisa untuk mempraktekannya secara langsung, mengamati di lapangan. Nah teman-teman, di sini aku akan nunjukin contoh teks laporan hasil observasi. Kalian bisa lihat sendiri bahwa di contoh teks laporan hasil observasi terdapat 3 struktur yang sangat sistematis dan juga menggunakan kaidah kebahasaan yang benar. Di mana di awal terdapat pernyataan umum, kemudian deskripsi bagian, dan terakhir penutup deskripsi manfaat atau kesimpulan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, waktu berjalan dengan begitu cepat. Pembelajaran hari ini sudah kita selesaikan secara bersama-sama dan dengan semangat dan antusias teman-teman. Semoga materi tentang teks laporan hasil observasi ini dapat kalian pahami dengan baik dan bisa kalian terapkan saat menulis observasi sendiri. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, jangan lupa terus berpikir kritis dan kreatif. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Karena di awal pembelajaran kita menggunakan pantun, maka kita akhiri juga dengan menggunakan pantun. Saya memiliki satu pantun penutup, dengar baik-baik ya. Jalan-jalan ke hutan jati, bertemu rusa sambil bernyanyi. Terima kasih atas partisipasi, sampai jumpa di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudia Kamila Amalia, pamit undur diri.